Haleluya, salam apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Impact Generation. Yes, yes, yes. Impact Generation. Yes, yes, yes. Lomba. Ya, silakan dulu. Sudah kenal kan nama saya? Sudah ya. Apa? Paling sering. Karena saya sama anak muda harus gaul anak muda walaupun rambutnya udah putih ya. Oke ya. Sengaja saya nggak semir. Kenapa nggak semir? Kalau semir itu nanti aku nggak digendong sama Tuhan Yesus. Kan katanya sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong kamu dan menyelamatkan kamu. Maksudnya gini, kenapa saya nggak disemir? Kalau disemir nanti gini ya, oh kayak kelihatannya muda gitu kan, padahal so tua, ya kan? Nah, kalau saya sudah kelihatan rambutnya putih, kelihatannya so tua, tapi jiwanya muda, ya kan? Daripada ngoni, daripada mana? Ya kan? Kelihatan muda, tapi jiwanya tua. Pilih mana? Ya kan? Jadi kita harus, meskipun sudah tua, tapi harus berjiwa muda. Dan kita jiwanya muda, harus lebih muda lagi. Bikin muda lebih muda, ya kan? Jangan masih muda, tapi so tua, ya kan? So rasa tua. Nah, saya mau tanya, siapa yang di sini yang sudah masih muda tapi so rasa tua? Ya, nggak ada ya? Ya. Jadi, ya. Coba, kalian kalau renang nih, siapa yang suka renang? Siapa yang suka renang? Renang, siapa yang suka renang? Batobo. Ada suka? Messi suka? Nah, Messi kalau renang berapa kali putaran tuh? 2 kali sehosa ya. Nah, kalau nanti siapa yang bisa ngalahin Om Romel ya, yang ngalahin renang Om Romel kasih hadiah. Bisa ngalahin renang ya. Om Romel kalau renang ya bisa 30 kali putaran nggak berhenti loh. Padahal so tua kan? Nah, tapi nggak hosa. Kenapa nggak hosa? Karena kita harus berlatih terus, ya. Segala sesuatu kalau dilatih akan menjadi kebiasaan. Dan ketika kita biasa, pasti kita sudah nggak lagi nggak akan lagi capek. Dan ketika kita ada kebiasaan, terus nanti jadi hobi. Ketika kita hobi, segala sesuatu kalau hobi pasti menyenangkan ya. Nah, misalkan nih, kalau kamu hobinya, coba kamu hobinya siapa? Yang hobinya renang? Hobinya olahraga, angkat tangan. Ada? Hobinya tidur? Tahu olahraga? NC? Apa olahraga kamu suka? Basket. Ada yang hobi panahan di sini? Nggak ada. Angga? Oke. Ada yang hobi badminton? Ya. Pada waktu kamu baru belajar badminton, ya kan? Pasti kamu mungkin agak kepaksa, misalkan mama kamu atau papa kamu paksa untuk badminton, ya. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan jadi hobi. Ketika hobi itu biasanya nggak usah disuruh pun pasti pergi ya. Contohnya nih, NC nih, kalau misalnya papa mama kamu larang kamu pergi basket, marah nggak? Hah? Marah nggak? Kesel kan? Kenapa kamu kesel? Nggak bisa have fun kan? Sekarang kamu apa? Hobi kan? Coba kalau nggak hobi, disuruh aja nggak mau ya. Kalau dipaksa juga nggak mau. Ya. Sama dengan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kalau hobi itu nggak disuruh sama ibu gembala, pasti kalian sudah suka baca firman Tuhan. Amin. Siapa yang hobinya baca firman Tuhan? Ayo. Siapa yang hobinya baca firman Tuhan? Ya, memang susah ya, kita hobi, jarang banget kalau ada anak muda yang hobi baca firman Tuhan. Oh, itu luar biasa ya. Karena siapa yang hobi main game? Hampir. Ya? Siapa yang hobi main game? Jujur. Hah? Ya nggak masalah, hobi kan. Ketika hobi kalian nggak disuruh main nggak? Main ya kan? Bahkan orang tua ngelarang pun tetap curi-curi untuk karena sudah apa? Hobi. Jadi kalau hobi itu nggak bisa dilarang, ya. Makanya yang penting kalau hobi kalian positif nggak masalah.
Tapi kalau hobinya negatif itu bahaya, akan merusak kehidupan kalian. Ya. Nah, kali ini kalian udah kenal kan nama saya? Sudah ya? Sudah kenal? Oh belum, mau kenalan dulu? Oke ya, saya namanya Yeremia Romelani, ya kan? Yeremia Romelani, istri saya satu, ya. Istri saya satu lah, kan? Yes, dia itu enaknya jadi orang Kristen, istrinya only one, cuma satu, nggak boleh nambah, ya. Terus kemudian anak saya satu, ya. Anak satu, ya anak saya satu laki-laki, ya. Lagi sekarang sedang kuliah di Brawijaya, semester 6 masuk semester 7, ya. Ambil jurusan arsitek. Dan saya tinggal di Sukabumi, Jawa Barat, ya. Saya satu tingkat waktu di STTB dengan mamanya NC, ya, Ibu Maya. Ibu Maya, mamanya apa? Messi, ya. Jadi tapi lebih tua saya karena mamanya NC umur di bawah saya, ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kita semua itu anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa, ya. Dan hari ini aku mau bicara tentang karakter building, ya. Siapa yang tahu paham sedikit tentang karakter? Apa karakter itu apa? Ada yang ngerti nggak karakter? Ada nggak yang ngerti karakter? Apa karakter? Ya? Ciri-ciri. Karakter itu apa? Karakter. Ya? Ya, sifat, tabiat, akhlak, ya. Nah, sifat, tabiat, akhlak, kepribadian. Nah, waktu kenapa Messi bisa menang? Waktu jadi Universitas, kenapa Messi? Kalau dari Indonesia itu dilihat pertama Attitude, ya. Kepribadian, ya. Itu nomor satu, kepribadian. Kalau tinggi badan nomor berikutnya, ya. Ada orang yang mungkin nggak terlalu tinggi, attitude-nya bagus, bisa menang, ya. Nah, jadi attitude itu paling penting sekali, ya. Karena attitude atau karakter itu sesuatu yang memang timbul dari dalam diri kita. Jadi ada orang wanita mungkin wajahnya cantik, tapi kalau karakternya nggak bagus juga nggak bagus. Akhirnya dia tidak punya value atau nilai, ya. Wajahnya cantik, waduh, karakternya bagus, value-nya tinggi, nilainya tinggi, ya, nilainya tinggi. Jadi kalau karakternya buruk itu orang pada tidak suka. Jadi kalau mau dikasih karakter buruk meskipun wajahnya tampan, kurang disukai. Tapi kalau kalian udah wajahnya tampan, cantik, terus karakternya bagus, baku rebe. Betul nggak? Baku rebe. Waduh, siapa itu namanya cantik dan baik hati itu? Baku rebe. Siapa nyonyok ganteng itu? Pasti baku rebe. Pengen dapat dia, gitu kan? Tapi kalau karakternya besain, ya, pasti pada nggak suka, ya. Aduh, malas ya. Jadi nggak suka lah kalau besain. Coba apakah Kak Michael ketawa-ketawa? Ya, baik banget kalau besain. Suka nggak? Ya, nggak suka. Ya pasti kalau pilih wanita dan cowok, kalau pilih pasti yang cantik, terus karakternya bagus, ya kan? Karakternya good karakter. Tapi kalau cowok demikian juga kan? Cewek juga pilih cowok juga harus ya good karakter, ya. Jadi karakter itu adalah karakter. Ya, secara etimologi istilah karakter dari bahasa Latin yaitu karakter yang berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian serta akhlak. Nah, karakter. Lanjut. Sini aku jelasin tentang 4 karakter. Mungkin nih, kalian semua diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, ya. Makhluk sosial artinya makhluk yang bergaul dengan orang lain, ya, dengan sesama manusia. Maksud makhluk sosial itu makhluk yang bisa berkomunikasi dengan yang lain. Jikalau kalian sebagai makhluk sosial tidak pernah berkomunikasi dengan yang lain, pasti kalian ada something wrong, ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Mungkin tiba-tiba kalian nggak mau keluar kamar, menyendiri, ya. Mungkin kita baru berputus sama pacarnya, ya kan? Terus lonely, ya kan? Kesepian, akhirnya menyendiri, ya kan? Dan tidak sedikit mahasiswa atau anak-anak muda yang diputus pacar akhirnya galau. Betul nggak? Galau.
Bahkan baru-baru ini ada satu cowok di Cina namanya siapa? Ayo, yang tahu siapa? Yang bunuh diri? Hah? Fat Cat ya? Fat Cat mati bunuh diri. Kenapa mati bunuh diri? Hah? Kenapa? Karena tinggal nikah sama ceweknya. Pada waktu dia minta Maggie nggak dibales, ya kan? Dicuekin. Akhirnya dia lompat dari jembatan. Kenapa dia lompat? Kenapa dia bunuh diri? Kenapa? Kenapa dia bunuh diri? Coba kalau pacarnya orang Manado, pasti dia akan bunuh diri. Kalau pacarnya orang Manado pasti akan dibawa kemana? Ke gereja kan? Iya, kalau pacarnya orang Manado pasti akan dibawa ke gereja. Jadi Vincent nggak mungkin bunuh diri. Kenapa? Kenapa dia bunuh diri? Karena dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Tapi kalau dia mengenal Tuhan dengan benar, nggak mungkin akan bunuh diri. Ngapain bunuh diri, ya kan? Ingat, patah satu tumbuh seribu. Makanya kalau nih moni kamu itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalau seandainya cowok kamu putusin kamu, nggak usah galau. Kenapa? Kalau putus satu, cari lagi kan banyak loh. Emang di dunia ini hanya satu-satunya cewek yang kamu suka itu aja. Cewek hanya satu di dunia ini. Atau sebaliknya, emang satu-satunya cowok di dunia ini hanya satu, nggak ada yang lain. Kasian dia. Kasian banget kalau kamu sampai bengong, nggak mau makan, stres, akhirnya bunuh diri ketika kamu diputus sama pacarmu. Kalau kamu diputus sama pacarmu, berarti itu bukan yang terlalu baik buat kamu. Karena pasti Tuhan akan kasih yang terbaik buat kamu. Kenapa Fat Cat itu bunuh diri? Karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau dia mengenal Tuhan dengan benar, nggak mungkin dia bunuh diri. Nggak mungkin dia bunuh diri. Pasti dia cari Tuhan. Nah, saya tadi kan baru bicara tentang kamu kenal Agnes Monica? Hah? MC kenal nggak? Hah? Kami tahu. Nah, apa bedanya tahu dengan kenal? Kamu kenal apa? Miss Unsrat? Kenal nggak? Hah? Kenal kan? Kenal? Kamu sudah follow IG-nya nggak? Oh, di follow back ya sama Miss Unsrat? Oh, kenapa di follow back? Messi kenapa di follow back? Karena kenal ya. Kalau nggak kenal di follow back enggak kan? Nah, kamu kenal apa? Kenapa? Beda kenal dengan tahu. Beda nggak? Ya. Tahu, saya juga tahu. Saya juga tahu waktu diposting sama Ibu Maya, anaknya apa? Oh, Messi selamat. Saya baru tahu, tapi nggak kenal. Nah, kenal setelah saya ketemu baru kenal, ya kan? Nah, saya bilang tahu dan kenal. Tahu itu belum tentu kenal. Tetapi kenal pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Kalau kenal berarti tahu, tapi tahu belum tentu kenal. Nah, kenapa kamu di follow back sama Messi? Karena kamu kenal dan tahu dan kenal berarti kenal. Kenal berarti pasti tahu. Nah, sama dengan kita kenal Tuhan Yesus Kristus. Kamu kenal nggak Tuhan Yesus Kristus? Kamu kenal nggak? Kenal atau tahu? Kenal atau tahu? Kenal betul? Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya. Terus semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi. Terus rencanamu, aku mengenalmu secara pribadi. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi. Dan ketika kamu mengenal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kenal kamu gak? Apakah engkau sudah mengenal sungguh-sungguh Tuhan Yesus? Sudah kenal belum pribadi Tuhan Yesus? Sudah kenal karakter Tuhan Yesus? Sudah mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Kenal nggak? Anak muda yang kenal Tuhan Yesus pasti ketika ditinggalin oleh pacarnya, dia akan tetap move on. Amin? Karena dia tahu dia bukan yang terbaik untuk saya. Dia bukan yang terbaik untuk kamu.
Tadi kan waktu saya teman-teman, kamu adalah pribadi yang sudah diperas oleh darah Yesus dan harganya sangat anak-anak Tuhan mahal atau murah? Tadi dibilang paketnya apa? Komplit ya, paket komplit tuh ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, terus dalam tingkah laku, terus dalam terus paket komplit. Kalau engkau punya paket komplit itu, harga kamu lebih mahal lagi. Kalau mungkin paketnya cuma ya sayur pagi, murah gitu ya. Tapi kalian itu pakainya komplit. Jadilah teladan pakai komplit. Karena apa? Sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darah yang terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus diriku. Yesus itu mau tercurah darahnya hanya untuk menebus diri saya dan saudara. Karena kamu dan saya itu orang-orang yang istimewa, sangat spesial. Dan Tuhan Yesus nggak lihat wajah kita, bentuk wajah kita, bentuk bibir kita, bentuk mata kita, rambut kita, warna kulit kita, mungkin body kita. Tidak, Tuhan Yesus selalu melihat hati kita. Karena Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Dan siapapun kita dan Tuhan tetap cinta. Oke. Baik. Nah, di sini ada 4 tipe ya, 4 tipe karakter ya. 4 tipe karakter. Biar kalian ini kan sebagai makhluk sosial, biar kalian bisa saling kenal ya, saling kenal. Nah, ini dalam satu kamar kamu pasti tahu, oh ini karakternya apa. Jadi kita tahu, oh ya, saya bisa menerima karakter ini begini. Ya, pertama karakter orang yang memiliki tipe sanguin. Coba baca sanguin apa? Orang yang memiliki tipe cenderung mudah bersosialisasi, terus berpetualang mencari kesenangan dan tantangan. Jadi orang sanguin itu istilahnya kalau di dalam kelompok kamu nggak ada lo nggak rame. Jadi humorous orangnya, suka bergaul, bikin kita ketawa, kocak gitu loh di dalam. Jadi nggak membosankan. Itu tipe orang sanguin. Terus ciri-cirinya mudah bergaul, aktif, optimis. Terus kemudian humorous, impulsif. Nah, impulsif kadang-kadang gini, impulsif itu ini kelemahan sanguin, impulsif. Jadi bertindak sesuatu tanpa pikir panjang. Makanya waktu Petrus itu tipenya sanguin. Waktu ditanya, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" "Oh, Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihiku. Aku siap menjadi penggembalakan domba-domba." Ya kan? Berkali-kali ditanya. Tapi yang menyangkal Tuhan Yesus pertama kali siapa? Petrus, ya kan? Karena dia nggak berpikir panjang pada waktu ditanya, "Apakah kamu mau?" Oh, langsung dia jawab. Nah, itu tipe orang sanguin, impulsif, nggak berpikir panjang dengan resiko yang harus dihadapi. Jadi kalau dia melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, itulah tipe orang sanguin ya. Orang sanguin itu ekspresif, meledak-ledak, meluap-luap. Makanya orang sanguin kalau di dalam memuji Tuhan, presiden itu pasti dia lagunya. Dia kalau misalkan lagunya apa? Bangkit, serupa. Wah, pasti orang sanguin itu lebih semangat. Oh, bangkit. Tapi kalau misalkan kenapa ya lagunya bangkit kok dia nyanyi begini? Bangkit, bukan nama Yesus. Jadi nggak nyambung kan? Betul nggak? Bangkit, kan pasti loncat-loncat kan? Bangkit, serukan nama Yesus. Beda dengan lagu ini. Masa di tengah ombak loh? Di tengah ombak. Aneh nggak? Aneh kan? Tapi nyanyi lagu bangkit, serukan nama Yesus, maju. Kira-kira aneh nggak? Aneh kan? Ya kan? Makanya harus kita itu dalam memuji Tuhan itu ekspresif kita sesuai dengan lirik lagu kita. Ya, kalau lagu gembira, kita gembira ekspresi kita. Kalau lagu sedih, ya kita ekspresinya melo, sedih gitu kan. Tapi kalau misalkan lagu gembira, kita sedih. Jadi nggak connect. Nah, kalau orang yang connect namanya apa? Korslet.
Korslet kan, nggak connect ya kan? Bilang A, jawabnya kalian orang yang connect atau korslet? Connect atau korslet? Ya, kita orang yang connect ya. Jadi connect dengan Tuhan, ya kan? Connect dengan Tuhan. Kalian itu orang yang multifungsi, bukan satu, multifungsi. Coba, kamu semuanya punya HP Android? Punya nggak? Punya, ya kan? HP Android fungsinya untuk apa? Fungsinya apa? HP Android, ya kan? Seluruh dunia ada di genggaman saya. Seluruh dunia. Kamu tinggal klik saja. Mau cari apa? Hah? Mau cari kota Amerika? Klik. Cari apa lagi? Mau pergi ke Manado? Kamu bingung alamatnya? Tinggal klik apa? Google Maps kan? Kamu kalau mau bertanya tentang persoalan-persoalan tinggal klik apa? Google kan? Iya. Nggak usah pusing-pusing ya kan? Karena seluruh dunia ada di satu HP Android atau iPhone ya. Kalau yang punya iPhone ya. Jadi Android, iPhone. Nah, kalau seandainya pembuat HP Android atau iPhone melihat HP itu hanya dipakai untuk SMS atau call atau WhatsApp, kira-kira sedih nggak mereka? Kira-kira sedih nggak? Sebagai pembuat nih, kan pencipta HP Android pasti ingin bahwa HP-nya itu multifungsi, berfungsi banyak, bukan hanya satu, bukan hanya untuk SMS, untuk call, untuk WhatsApp enggak, tapi multifungsi. Nah, ketika dia lihat yang produksi HP Samsung atau Android atau iPhone terus melihat kalian hanya bisa SMS sama call, kira-kira mereka sedih nggak? Sedih, kenapa? Karena nggak sesuai fungsi. Dia ciptakan sedemikian rupa, sedemikian canggih supaya multifungsi. Tetapi kalian gunakan hanya SMS sama call. Padahal fungsinya banyak. Dia sedih pasti. Karena nggak sesuai dengan tujuan. Nah, demikian juga Tuhan ciptakan kita. Tujuan Dia ciptakan kita itu multifungsi, multi talent, bukan satu talent, multifungsi. Dan kita diciptakan oleh Tuhan ribuan saraf kita agar kita itu kreatif. Karena kita itu bukan robotnya. Robot kan kalau robot itu kan tinggal klik, ya kan, jalan, ya kan. Ke utara, ke selatan, ke timur. Kalau nggak diklik, nggak disuruh, dia nggak akan pergi. Makanya, ya, kamu bukan robot. Katakan kita, kamu bukan robot. Ya, kalau kamu bukan robot, nggak usah disuruh-suruh kalau mau ibadah juga, ya kan? Harus disuruh-suruh, ayo ibadah. Kamu bukan robot, tapi kamu manusia, makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan sangat mulia dan multifungsi dan penuh daya kreatif. Dan maksimalkan kreativitas yang ada di diri kamu, dan Tuhan mau perlengkapi kamu lebih dahsyat lagi. Itu. Jadi jangan cuma puas dengan satu kemampuan kamu, karena potensi kamu itu banyak. Potensi kamu lebih. Makanya teruslah gali potensi kamu yang ada di dalam diri kamu, maksimalkan sedemikian rupa supaya kamu benar-benar berguna menjadi generasi yang berimpact, ya, berpengaruh. Kan Tuhan ciptakan kamu itu Dia punya tujuan. Tujuan apa? Supaya kamu berguna. Coba kalau kamu di sini, kalau misalkan kamu bikin sesuatu terus tidak berguna, kan tujuannya supaya berguna. Pembuat HP Android ciptakan Android agar berguna, bermanfaat. Nah, Tuhan juga ciptakan kamu supaya kamu berguna, multifungsi maksimal. Oke. Nah, ini karakter Samuel ya. Kedua, nanti kalian tinggal take notes karakter saya di mana ya. Oke, melankolis. Nah, melankolis ini. Melankolis itu ciri-cirinya tertutup. Nah, tertutup, introvert ya. Jadi nggak susah untuk terbuka dan susah juga untuk cepat bergaul. Jadi melankolis itu penuh pertimbangan. Nanti kalau misalkan mau kenalan, dia nggak mau kenalan duluan. Beda dengan orang Samuel yang begitu sampai, apa kabar? Kenalan dong, kamu siapa namanya? Tapi orang melankolis, ya kan, nggak akan seperti itu. Dia akan diem. Kecuali kalau nanti yang Samuel bilang, nama kamu siapa? Baru ngomong. Itu pun susah.
Harus kamu yang ngajak ngobrol duluan. Oke, terus analitis itu analis banget. Nah, kalau cowok-cowok mau pacaran dengan sama orang yang melankolis di cewek ya, diteliti sedemikian rupa sampai rambutnya juga diteliti. Terus kemudian sangat detail itu detail banget, hampir perfect ya, sempurna. Dia sangat detail ya. Terus kemudian sensitif. Nah, sensitif mudah tersinggung, ya kan? Baper, ya kan? Kalau diputus pacarnya susah move on, ya itu jadi analitis. Ya, makanya kalian kalau pacaran jangan hati kamu 100, jangan 100. Jadi berapa persen? 50? Ya 50 boleh lah ya. Itu pun terlalu tinggi ya 50 kalau masih pacaran. Soalnya kalau kamu masih pacaran terus tiba-tiba diputus, kalau kamu 100% cintanya, sakit nggak? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Apalagi kalau bertepuk sebelah tangan, ya cintanya tak terbalaskan, apalagi menjadi ban serep, ya kan? Seperti aku ingin tahu, sebenarnya tahu, engkau memilih seolah engkau tak tahu, kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng pengharapanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan. Apa? Untuk menemani saat kau merasa kasihan Delo, ya kan? Menjadi ban serep. Kalau kamu sudah merasa 100% menjadi ban serep, lihat kekasih kamu jalan dengan orang lain. Stres nggak? Makanya jangan 100%. Jangan 100% untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Tidak pernah mengecewakan kita. Dan Dia tidak pernah berani meninggalkan kita. Yang ninggalin Yesus adalah kita, bukan Yesus. Karena Yesus tipe pribadi yang sangat setia. Jadi kalau kamu cintanya sama Tuhan Yesus 100%, it's okay, good. Tapi kalau kamu cinta sama pacar kamu, jangan 100%. 50% juga terlalu banyak. Kecuali kalau nanti sudah mendekati pernikahan, baru bertumbuh, tambah persennya, gitu kan? Tambah persennya. Kalau masih sekolah SMA mah berkenalan, aduh jangan 100%, nanti kamu stres ketika ditinggalin, ya. Nanti kamu stres, jangan 100%, ya. Fokus Tuhan Yesus yang 100%. Karena Dia tidak pernah mengecewakan kamu. Dia tipe pribadi yang sangat setia, yaitu Yesus Kristus yang kamu sembah. Tidak pernah meninggalkan kamu. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Ibrani 13 ayat 5c, bahwa Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang selalu tepat janji. Ada satu teman saya udah pacaran lama banget ya. Kalau dulu kan zamannya surat ya. Surat. Siapa yang ngalamin pacaran kirim surat? Ayo. Siapa yang ngalamin pacaran kirim surat? Udah gak zaman ya? Udah gak zaman. Kalau sekarang tinggal WA, VC, ya kan? Kalau kangen tinggal VC kan? Video call ya? Betul gak? Halo sayang, gimana kamu? Sudah makan belum? Basi gitu kan? Kan kalau pacaran orang Indonesia biasa begitu ya. Kamu di mana? Ya kan? Sudah makan belum? Kalau aku jadi cewek bilang, kenapa emangnya? Saya sudah makan jam segitu, saya sudah makan. Ya belum. Kalau makan ya tinggal makan aja. Kan biasalah orang Indonesia kalau pacaran bahasa basi ya. Kalau orang luar negeri beda. Nggak akan ditanya kalau sama kamu sudah makan belum, nggak ada. Ya. Nggak ada. Kalau orang Indonesia kan kalau pacaran kan laki-lakinya, oh ya kamu udah makan belum? Bahasa basi itu sebenarnya ya. Karena udah nggak ada pertanyaan apa benar-benarnya gitu kan. Nah, melankolis ya. Bagi bagian lain. Ciri-cirinya tertutup ya. Analisis sangat detail. Terus kemudian cemas bila di dalam lingkungan yang baru. Siapa yang suka cemas ketika misalnya nih baru diterima di sekolah nih, yang baru-baru di kelas 1, kelas 1 SMP, 1 SD, 1 SMA, 1 SMP dan 1 SMA ya. Cemas, siapa yang cemas? Yang pernah merasa cemas ketika baru masuk sekolah? Ada? Angkat tangan. Dek, pernah? Oh. Ada yang pernah cemas? Ya. Kamu cemas ya, Esti? Cemas? Ya, kenapa? Cemas.
mungkin lingkungan baru, pengenalan baru, ya kan? Makanya adanya apa? MPLS, apa itu MPLS? Ya, biar kenal lingkungan. Tujuannya supaya kalian nggak shock, nggak kaget. Ya, MPLS saja. Masa pengenalan lingkungan sekolah, biar kita itu nggak kaget, biar kita nggak shock ketika kita masuk dalam sebuah lingkungan yang baru. Tujuannya untuk apa? Agar kamu bisa enjoy, agar kamu bisa homey di sekolah di mana kamu berada. Karena zaman sekarang banyak teman-teman yang tidak mendukung kita, kadang-kadang membuli kita. Kalian pernah lihat kan? Akhirnya ada anak yang bunuh diri karena dibully. Pernah lihat di TikTok, di mana, di TV? Nah, karena dibully. Makanya kenapa perlu pengenalan lingkungan? Biar nggak shock, biar nggak kaget. Kemudian berikutnya adalah mudah curiga. Nah, curiga, apa curiga? Jangan-jangan. Nah, mudah curiga. Terus kemudian teliti. Nah, ini teliti. Ini cocok banget kalau tipe melankolis, kalau di dalam youth, kaum muda itu cocok jadi bendahara. Ya, cocok jadi bendahara. Dia teliti, ngitung duitnya. Jangan orang sanguin ya, suruh jadi bendahara. Nanti amburadul pembukuannya. Makanya yang jadi itu, jadi sekretaris atau jadi bendahara itu cocoknya orang yang melankolis. Ya, dia akan teliti. Ya, surat menyurat juga bagus. Nah, itu melankolis. Oke, klik. Pragmatis. Nah, ciri-ciri pragmatis adalah ciri-cirinya tenang, cool, calm. Keep calm, bro. Ya, keep calm, cool, tenang. Ya, tenang. Terus cenderung menghindari konflik, nggak mau ribut. Kalau orang pragmatik nggak mau ribut. Terus kemudian senang menolong sesama, ya, senang menolong sesama. Jadi kegiatan kemanusiaan cocok nih orang pragmatik karena senang menolong sesama. Nah, contohnya misalnya orang pragmatik, tapi orang pragmatik itu super cuek artinya gini. Kalau lihat misalnya, misalkan ada tai ayam, ini apa ya? Oh, tai ayam ya? Oh, tai ayam, gitu. Lewat aja. Iya, dia. Oh, tai ayam, gitu kan. Tapi kalau orang sanguin ya, kalau orang wih, tai ayam ya, langsung ambil, buang. Nah, gitu kan. Kalau orang sanguin itu. Kalau orang pragmatik, kalau misalkan beres makan, ada sampah, biarin aja, dia cek, sampah ya. Tapi kalau orang sanguin, ada sampah, ambil. Ya, ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing karakter itu, ya. Nah, menolong sesama itu kan kelebihannya ya, senang menolong sesama. Nah, kasih, teladan kasih, ya kan, senang menolong sesama. Oke, klik. Nah, polis itu yang mudah marah nih ya, cocoknya jadi leader, pemimpin, jadi tegas, disiplin. Ya, polis itu ciri-cirinya berambisi tinggi. Nah, ini kalau kalian lihat dalam kepengurusan pemilihan ini ambisi tinggi. Ambisi boleh nggak? Tapi tidak boleh ambisius ya. Ambisius berarti ambisi terlalu berlebihan. Akhirnya nanti kita jadi sombong ya. Ambisius. Jadi ketika orang ambisius dan tidak mencapai apa yang dia impikan atau cita-citakan, dan dia akan frustrasi. Dia akan depresi. Dan dia akan berusaha untuk menjadi konfront atau melawan orang-orang yang jadi musuhnya. Itulah ambisius. Ambisi boleh, kamu harus ambisi. Jangan cuma ya, sudahlah nanti saya udah S1 ya sudah, ya kan. Kerja ya syukur, nggak kerja juga ya nggak apa-apa. Nah, itu namanya orang pasrah. Ya, ambisi itu harus berusaha. Saya udah lulus S1 nih, saya kepengen kerja di mana ya? Klik, lamar semua. Jangan putus asa. Meskipun banyak saingan, kita nggak usah takut. Karena apa? Semua Tuhan yang izinkan. Kalau nggak sih Tuhan nggak mungkin terjadi. Kita. Nah, waktu anak saya mau cari tempat magang, kan dia ikut Merdeka Belajar. Jadi satu semester harus satu semester itu dikombin dengan 20 SKS. Waktu itu dia belum dapat tempat magang, kurang 10 hari. Terus dia mau pergi pelayanan ke
Sumatera, ke Toba. Terus mamanya bilang, Ken, kamu gak usah khawatir. Pasti kamu pulang dari sana Tuhan siapin buat kamu. Kamu pokoknya masukin lamaran aja semua. Dia masukin 10 perusahaan, ya 10. Nanti kamu pulang dari sana pasti kamu dapat. Nah akhirnya kita pelayanan selama kurang lebih 10 hari di Toba. Kita ada satu bukit namanya Salib Kasih, yaitu di Tarutung. Nah kita berdoa di sana. Anak saya berdoa untuk dapat tempat magang, dan saya berdoa untuk usaha saya. Dan apa yang terjadi pada waktu selesai pelayanan, dan tiba-tiba di perjalanan anak saya dapat email bahwa akan diinterview, dan di hari yang terakhir tanggal 30 itu terakhir pelayanan, dan hari itu juga dapat panggilan untuk interview. Dan pada waktu dipanggil interview kita masih di Medan, dan kita udah booking hotel, nggak mungkin kita kembali pulang cepet-cepet. Terus saya bilang, kamu negosiasi aja waktunya. Akhirnya perusahaan itu ngikutin waktu anak saya. Nah, pada waktu dia doa, dia bilang katanya Tuhan bilang sama dia bahwa nanti tanggal 1 pengen dijawab, tanggal 1 Februari katanya dijawab sama Tuhan. Nah, pada waktu pulang dia interview, pas interview tanggal 31 Januari, dan tanggal 1 Februari besoknya pengumuman dia diterima di magang salah satu ini, karena dia itu khawatir kalau nggak dapat tempat magang ya nggak bisa ambil yang 20 SKS itu. Nah akhirnya dapat ada 2 perusahaan, kayaknya yang satu di cancel, yang satu masuk karena kata dia Tuhan suruh Muhammad dia katanya tanggal 1 dijawab, tepat tanggal 1 dijawab. Karena dia mengenal Tuhan dengan benar. Makanya kalau kamu ikut Tuhan, nggak usah takut. Tuhan itu perhatiin semuanya. Follow Jesus, Jesus pasti akan fallback kamu. Follow Jesus, pasti Yesus akan fallback kamu. Jadi kalau kamu ikut Yesus, Yesus akan fallback kamu. Gak mungkin gak di fallback sama Yesus. Makanya kalau kamu mengenal Tuhan Yesus, nggak usah takut dalam hidupmu, karena Dia sangat bertanggung jawab atas hidupmu. Dia sangat bertanggung jawab atas hidupmu, dan Dia sangat bertanggung jawab atas masa depanmu. Jadi kamu nggak usah khawatir tentang masa depanmu, karena Alkitab berkata rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Jadi kamu nggak usah takut dengan masa depan kamu, karena ketika kamu sudah kenal Tuhan dengan benar, Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kamu. Dan Dia sangat bertanggung jawab atas hidup. Makanya anak-anak muda nggak usah khawatir tentang masa depanmu. Kalau kamu belum dapat kerjaan, kamu terus kasih masuk lamaran, berdoa dalam nama Yesus, dan bawa di dalam doa, karena Tuhan kenal dan Tuhan tahu orang yang sungguh-sungguh berdoa. Dan Alkitab berkata, jikalau kamu sungguh-sungguh berdoa, doa orang benar sangat besar kuasanya, dan itu harus diimani. Dan Alkitab bukan hanya dibaca, direnungkan, tapi kita imani dan respon bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu berkuasa. Dan ingat, hidup kita itu tidak ditentukan oleh perkataan orang, tapi oleh perkataan Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Meskipun kamu dibilang, kamu itu bodoh, kamu itu gak mampu, gak mungkin bisa kamu harus melawan. Dalam nama Yesus, aku pasti bisa. Aku pasti mampu, aku pasti sanggup. Kenapa? Karena ketika kita berkata, aku pasti sanggup, Tuhan pasti akan memampukan kita. Itu kuncinya. Kuncinya adalah Tuhan, number one dan prioritas. Jadi ketika kamu saat ini masa muda, kok gak usah takut tentang masa depan, dan gak usah takut kamu mau sekolah di mana. Kenapa? Karena yang menentukan keberhasilan kamu adalah diri kamu dengan Tuhan. Diri kamu dengan Tuhan, ya. Diri kamu dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kamu sebagai makhluk sosial, berarti penuh dengan kreativitas. Dan Tuhan itu membuat kamu berhasil jika kamu bekerja sama. Alkitab berkata di dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Roma 8:28, Allah turut bekerja. Jadi kalau bicara Allah turut bekerja, yang kerja dulu siapa? Allah dulu atau kamu dulu? Allah dulu atau kamu dulu? Hah? Allah dulu atau kamu dulu? Hah? Kalau Allah terus enak banget ya. Mau Tuhan, aku mau ujian ya. Gak usah belajar ya kan? Tuhan awas ya, aku mau ujian.
Kasih contekan dong. Enak banget. Gak usah usahakan. Gak usah. Kalau apa-apa Tuhan dulu, enak banget. Coba waktu Messi jadi Unsrat. Emang Messi langsung Tuhan yang bertindak ke Messi? Enggak kan? Messi dulu kan? Iya kan? Messi dulu lah. Iya kan? Gimana caranya untuk memenangkan? Coba, kalau Messi diam di kamar, kira-kira bisa menang nggak? Jadi ada Tuhan Yesus yang nanti tampil jadi ketoknya, yang ketok juga Tuhan Yesus. Terus yang di interview juga Tuhan Yesus, ya kan? Yang di apa? Yang ditanya juga Tuhan Yesus. Yang bersolek Tuhan Yesus. Siapa dulu yang bekerja? Kita dulu. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ingat ya, dia turut bekerja. Contohnya mama kamu nanam tomat, ya kan? Masa Tuhan yang mau nanam tomat? Tuhan, tanam tomat dong. Aku mau istirahat. Enak banget ya. Jadi anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang nanam, Tuhan Yesus yang bersihin rumputnya, kita yang tinggal panennya. Emangnya Tuhan Yesus kacung loh. Emang Tuhan Yesus pembantumu, ya kan? Tuhan Yesus itu Tuhanmu. Dan Tuhanmu itu mau bekerja sama dengan kamu kalau kamu mau bekerja. Tuhan Yesus itu mau kasih kepintaran kepada kamu kalau kamu mau belajar. Dia menyertai kamu. Mungkin kita terbatas otak kita, tapi kalau disertai dengan Tuhan Yesus, otak kita jadi pintar. Amin. Kalau kita bersama Tuhan Yesus, otak kita jadi pintar. Tuhan, aku sudah ke gereja tiap hari, tapi kok gak pintar-pintar? Ya gak pernah belajar, gimana mau pintar ya kan? Malah kepengen pintar, cari orang pintar, ya kan? Oh, ada teman saya, nggak mau, kita mau cari orang pintar, kakeknya dulu orang pintar. Jadi datang ke kuburan, kakek besok saya ujian matematika, kakek tolong supaya saya nanti besok bisa mengerjakan soal-soal. Dia jawab, kakeknya bilang ini, cucuku, aku aja SD nggak tamat, apalagi soal SMA. Gimana mau kerjain soal SMA? SD aja nggak tamat. Katanya orang pintar. Orang pintar itu di dunia ini nggak ada orang pintar. Yang dikatakan orang pintar, dukun katanya orang pintar. Karena malas, jadi cari orang pintar. Siapa orang pintar? Orang pintar ya saya dan saudara orang pintar. Yang anak-anak Tuhan itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Dan anak-anak Tuhan itu nggak ada yang bodoh. Dulu ada satu anak, dia susah banget nerima pelajaran, otaknya kayak bulat lah ya, susah banget. Akhirnya papanya tiap hari doakan. Dalam nama Yesus, kau cerdas. Akhirnya anak itu jadi cerdas. Tadinya waktu SD, bodoh nilai matematikanya di bawah 6 gitu kan. Tapi sama papanya didoakan terus. Kamu pintar. Nah, saudara, perkataan iman itu yang mengubah anak itu. Tapi disertai dengan belajar. Kamu berhasil. Itu perkataan iman. Tapi disertai dengan tindakan. Kamu bilang berhasil, tapi kamu mau bertindak. Kamu bilang pintar, tapi kamu gak mau belajar. Nggak mungkin itu akan terjadi. Karena Tuhan mau melakukan mujizat ketika kita udah gak bisa apa-apa. Nah, saya mau tanya. Kalau kamu bisa matematika itu mujizat atau memang kamu belajar? Belajar. Ya. Sesuatu yang bisa dipelajari itu berarti bukan mujizat. Ya. Itu karena kita belajar. Hanya disertai dengan Tuhan jadi pinter. Nah, kira-kira misalkan kalau Musa bisa membelah laut, itu mujizat atau belajar? Kamu mau belajar sampai perguruan tinggi S3, STLR, bisa nggak membelah laut? Nggak bisa. Tuhan yang bisa membelah laut itu. Itu mujizat dilakukan oleh Tuhan ketika kita udah nggak berdaya. Kalau kita masih bisa belajar, membaca, menulis, Tuhan nggak akan lakukan mujizat. Tuhan mau turut bekerja bersama-sama kita, biar kita pinter karena disertai oleh Tuhan. Maka dari itu Tuhan nggak suka anak malas. Anak malas banyak mencari alasan. Misalnya, aduh mau pergi ibadah, hujan, dingin, enak tidur. Hujan Bu Gembala, tidur.
hujan Kak Michael, hujan Kak Titi, ya, dingin katanya. Terus panas, ya kasih panas sama Tuhan. Aduh Kak Titi panas katanya. Ini anak maunya apa? Maunya dikutuk, membeku gitu kan? Panas, komplain, hujan, komplain, ya kan? Itu namanya orang apa? Ya, orang malas mencari alasan, orang rajin mencari pekerjaan. Makanya kalau orang malas pasti cari-cari alasan, tapi kalau orang rajin mencari bagaimana caranya menyelesaikan persoalan, itu orang rajin. Ketika kita nggak punya apa-apa, malas janganlah ia makan. Orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Makanya dulu waktu saya pengen dapat makanan yang enak, saya bekerja dulu. Bekerja dulu. Kamu mah enak sekarang. Kalau zamannya Om ya, kalau anak zaman dulu boro-boro ditanya sama orang tuanya, mau makan apa? Kagak pernah seumur hidup. Beda dengan sekarang. Kamu mau makan apa? Kalau zaman dulu makan Jo, itu yang ada. Nggak usah tanya-tanya. Emang sudah bisa cari duit sendiri. Tapi anak sekarang kan mau makan apa? Ditanya. Mau masak apa dek? Tanya. Udah mamanya udah kayak pembantu aja. Masak ini mah. Ya kan enak kan jadi anak sekarang. Kemana-mana dijemput, diantar. Dulu boro-boro pergi sekolah sudah jalan kaki, pulang syukur nggak pulang ya udah. Karena mungkin terlalu banyak anaknya. Ya dulu. Ya kan dulu kan anaknya 10, ya 12 gitu kan. Udah kayak pemain kesebelasan aja ya 11 gitu kan. Kalau sekarang itu hanya 1, anak 2, jadi orang tua was-was. Kalau sekarang kan ditanya, mau makan apa nak? Besok mau makan apa? Mau sarapan apa? Nggak tahu. Jadi anaknya jadi manja-manja kan? Nggak tahu apa. Terserah mama aja lah. Begitu dimasakin, nggak suka sayur, nggak suka ini. Maunya apa? Racun mau nggak? Ya, untung mama kamu itu orang yang hebat luar biasa. Makanya generasi milenial, generasi X bersyukur ya, nggak nikmati kayak zaman dulu. Zaman dulu boro-boro ditanya mau makan apa? Enggak, ya makanan ada di meja, mau dimakan syukur enggak ya sudah, ya kan? Dulu boro-boro disuruh, Kak mau sekolah di mana? Mau lamar di mana? Dulu enggak, lo mau sekolah deh enggak, terserah gitu kan? Semuanya serba sendiri. Kalau sekarang kan, ayo mau sekolah mana? Ayo, kamu mana? Mau di Unkla, mau di Unsra, mau di Unima, mau di mana? SMA mana nih? SMA Langawan, SMA Manado, tawarin kan? Kalau dulu boro-boro ditawarin. Masalahnya dulu apa? Mau buat bayar sekolah aja udah susah. Tapi zaman sekarang semua serba enak kan, generasi milenial. Kalian masuk generasi apa? Z? Nih oh Z ya? Z ya? Z. Oh Z. Generasi Z ya? Apalagi generasi Z. Generasi Z itu tingginya aja. Tingginya itu paling tingginya kalau 150 zaman generasi termasuk pendek ya. Kalau zaman dulu kebanyakan orang cebol. Kenapa? Karena suruh bangun. Gimana nggak cebol ya kan? Udah nggak dikasih minum susu, ya kan? Gizinya kurang, ya kan? Dulu nggak. Kalau yang zaman sekarang minum susu, Denko, minum susu, Bebela, susunya aja itu 300.000 satu kaleng. Bayangin, kamu itu anak mahal loh, susunya aja 300.000. Ya, kadang-kadang ibu sekarang males kan nyusui pakai ASI, ya kan? Beli susu kaleng. Sebenarnya kamu itu anak sapi. Karena kamu minumnya dari susu sapi loh. Kalau orang-orang zaman dulu adalah anak ibu beneran ASI, ya kan? Air susu ibu, ya bener-bener. Kenapa? Karena nggak mau beli Denko nggak punya duit, ya kan? Mahal. ASI yang gratis tinggal buka, ya kan? Langsung minum, betul nggak? Nggak perlu beli karena sudah diproduksi oleh ibumu. Dari Tuhan itu asli. Makanya nggak heran anak-anak zaman dulu imunnya lebih tebal. Anak sekarang baru masuk angin, mah udah meriang, udah demam, panas, dingin, ya kan? Baru naik gunung sini, udah lelah, ya kan? Baru naik sepeda, jalan lagi, aduh capek, gitu kan? Itu anak zaman sekarang, karena apa? Generasi Z ya, semuanya serba mudah. Karena zaman dulu jalan kaki. Dulu saya naik mau ke sekolah, naik sepeda.
Bayangin sepeda berapa kilo? 20 kilo. Pulang pergi 20 kilo. Dan dalam sehari itu kali 2, jadi berapa? 40 kilo naik sepeda. Makanya betisku sudah segede Maradona tuh. Lihat. Segede Maradona tuh ya. Gede kan tuh, baptis itu. Ya, betis itu. Karena naik sepeda dulu. Makanya kuat tuh sekarang naik gunung ya. Ayo balapan. Kalau siapa yang bisa ngalahin saya kasih hadiah. Karena udah sebetis Maradona ya kan. Mau lari mau mana, jalan kaki, siap. Sama bilang, apa? Jadi sudah terlatih naik sepeda. Makanya dia sekarang nggak mau olahraga naik sepeda, nggak mau. Itu olahraganya orang susah. Aku bilang gini, kalau temanku ngajak olahraga naik sepeda, ayo, Aromel naik sepeda yuk. Enggak itu olahraganya orang, aku nggak mau susah lagi. Karena dulu udah naik sepeda bolak-balik 40 kilo, menderita sampai betisnya kayak Maradona udah gede. Bayangin, ya kan? Tapi sekarang buat tendang kamu pasti kamu sakit ya kan? Kenapa? Mau suruh naik gunung, loncat sana loncat sini, ayo siapa yang berani? Nah, lomba sama aku. Pasti naik gunung aja, jalan kaki tanpa berhenti. Ya misalnya, ya 1 jam. Saya pernah jalan kaki ke suku pedalaman. Suku di sana ada satu suku pedalaman namanya suku Baduy. Suku Baduy itu suku di daerah Jawa Barat, itu pedalaman dan suku primitif di daerah Jawa Barat dan daerah Banten ya. Di sana itu nggak boleh pegang HP. Di sana saya pernah 5 jam perjalanannya naik turun ya, jalannya begini di Kulim. 5 jam. Saya kehujanan di perjalanan 5 jam. Saya sudah sampai di sana ya, nggak ada lampu, nggak ada listrik, adanya minyak tanah. Terus kemudian sampai di sana tidurnya nggak di kasur, tidurnya di lantai begini dari bambu, sakit badannya, sakit semua. Terus sorry ya, BAB-nya di mana? BAB-nya di sungai, ya kan? Aduh, tiba-tiba, aduh saya sakit perut, lagi bagi sungai. Aduh ada orang nggak ya? Tengok kiri, tengok kanan, ya. Itu suku Baduy dan nggak boleh pegang HP, nggak boleh foto. Jadi, aduh, tersiksa ke daerah itu. Tapi karena kita dengan Tuhan, kita enjoy aja, sukacita. Ada kekuatan baru. Alkitab berkatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya tidak mengalami letih dalam berjalan dan tidak lesu meskipun dia berlari. Artinya apa? Terus move on. Ya. Oke, lanjut, klik. Nah, kapan karakter itu muncul? Ya, kapan karakter itu muncul? Sejak dari dalam kandungan, bawaan sejak lahir. Usia 0 kamu itu udah mulai terbentuk karakter, ya. Maka dari itu, nanti kalau kamu punya suami, misalkan pasangan kamu misalkan tiba-tiba mengandung, itu harus didoain terus ya, doain dalam nama Yesus, anakku pintar, cerdas dan takut akan Tuhan. Nah itu karena dia sudah berkarakter, sudah memiliki karakter dari lahir ya. Kemudian setelah lahir terbentuk sesuai dengan perkembangan usia. Melalui apa? Melalui pengalaman, terus melalui apa lagi? Pemahaman, pembelajaran ya, pendidikan, terus masing-masing individu yang berbeda-beda karena pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ya, lingkungan gereja. Jadi kita itu, karakter kita itu selain terbentuk sejak dari lahir, dari dalam kandungan, terbentuk juga pada waktu kita sudah lahir. Dan 85% itu dari keluarga, ya. Faktor pembentukan karakter yang itu dari keluarga sangat menentukan. Makanya nggak heran kalau orang yang misalkan keluarganya broken home atau misalnya papa mamanya suka berantem, ya kan, suka ribut, suka pukul-pukulan, pasti itu akan berpengaruh pada karakter atau kepribadian anak. Ya. Jadi makanya mungkin tiba-tiba ada tipe anak yang pemberontak, dia suka melawan. Dan mungkin itu dari keturunannya atau dari ayah ibunya dulu suka bertengkar, suka berkelahi, suka ribut di dalam rumah tangga. Saya mau tanya, siapa yang anak-anak di sini senang melihat orang tuanya lagi bertengkar? Ada yang senang? Oh malah kalau lihat mamanya lagi bertengkar, ayo terus ma. Apa? Jadi yang laki-laki jagoin
papahnya, Pak, sikat Pak. Yang itu, Ma, jangan takut, tendang gampar Ma. Ada yang senang? Ada yang senang? Ada yang senang orang tuamu berkelahi? Nggak ada. Ada yang senang orang tuamu bercerai? Ada yang senang? Nggak. Semua anak menghendaki keluarga happy dan keluarga harmonis. Gak mungkin seorang anak ingin keluarganya berantakan. Papa kamunya berat, gak mungkin. Dulu saya pernah ribut waktu baru anak saya usia 3 tahun. Tahu nggak? Pada waktu ribut anak saya lihat dia bawa foto pengantin. Foto, Ma, Pak, ini loh yang aku suka. Aku pengen papa mama seperti ini. Foto pengantin berciuman, gitu. Berpelukan, mesra. Mesra. Ini loh Pak yang aku mau seperti ini. Bukan ribut, bukan bertengkar. Jangan kalian kalau lihat papa-papanya bertengkar di komor-komor ini. Mah, sikat mah papa mah, sikat katanya. Oh, gagal. Apa? Mah, Pak, sikat aja mama Pak. Kenapa? Karena nggak pernah kasih duit ya. Kalau susah, mama itu pelit. Jadi mah belain papahnya gitu. Kalau sama papanya gampang minta duit. Nah, nggak ada anak-anak itu pengen keluarganya berantakan. Makanya nggak heran kalau ada keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak harmonis, mengakibatkan masalah dalam pertumbuhan karakter anak-anaknya. Karena 85% karakter itu terbentuk dari keluarga. Makanya keluarga yang sehat akan melahirkan gereja yang sehat dan gereja yang hebat. Keluarga yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat juga. Karena keluarga itulah fondasi. Makanya pentingnya sebuah keluarga, hubungan kita dengan orang tua itu penting. Karena apa? Itu fondasi yang kuat. Dimanapun kamu susah, dimanapun kamu ada masalah, larinya kemana? Larilah kepada orang tua, jangan kepada orang lain. Orang lain mungkin bisa membimbing rohani, tapi jangan kepada orang yang kamu tidak tahu. Apalagi kamu kenal di Facebook, kenal di sosmed, kamu curhat segala macam. Ingat, itu bukan solusi yang terbaik. Makanya saya paling tidak suka kalau ada anak-anak muda, Mas punya masalah, curhat di sosmed, curhat di Facebook. Curhat kepada siapa yang paling tepat? Ngapain curhat di Facebook? Tuhan itu gak temenan sama kamu di Facebook. Jadi percuma kamu curhat di Facebook. Curhatlah sama Tuhan. Dia tahu kamu. Curhat kepada papa mamamu, pasti dia tahu solusinya. Ada yang takut curhat sama papa mama? Ada nggak yang takut? Ada yang takut? Atau malu? Ada yang malu? Nah, kalau kalian malu curhat sama papa, berarti ada something wrong relasi kamu dengan keluargamu. Papa mamamu itu adalah sahabatmu, rekanmu, temanmu, ya, teman, anggap itu teman, bergurau, ya. Oke, lanjut. 80% lingkungan keluarga, ya, selebihnya di luar keluarga. Makanya kalian itu penting banget cari membangun komunitas. Kamu boleh bergaul dengan siapa saja, tapi komunitasnya itu harus membangun. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang yang tadinya sudah baik banget di dalam pada waktu di kota Lamongan misalnya, baik banget. Begitu kuliah jadi amburadul. Karena apa? Pergaulan. Setelah keluar dari kotanya atau kampungnya menjadi amburadul. Apalagi di Jakarta, pergaulannya itu bebas. Tapi saudaraku, engkau adalah punya identitas tersendiri. Engkau adalah anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan yang berimpact. Kemanapun kamu pergi, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Justru kamu yang harus mempengaruhi orang-orang di sekeliling kamu yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kita ubah agar kita bisa membawa dampak yang positif buat lingkungan di mana kita berada. Kalau kamu kuliah di Manado atau kuliah di Jakarta, kamu berusaha untuk membawa impact bahwa kamu adalah anak Tuhan, identitasmu adalah anak Tuhan, siapa dirimu di dalam Yesus. Nah, kalau kamu sudah kenal Tuhannya dengan benar, gak mungkin kamu terpengaruh ada di lingkungan kamu. Justru kamu akan mempengaruhi lingkunganmu, agar lingkungan yang tadinya brutal, yang tadinya jahat, yang tadinya penuh dengan kejahatan, dan kau bisa mengubahnya melalui kepribadian kamu, melalui karakter kamu. Kau bangun sesuatu yang berbeda dengan situasi dan kondisi sebelum kamu, sesudah kamu nanti. Oke. Keluarga yang karakternya kuat akan menghasilkan generasi yang hebat. Kamu adalah generasi yang hebat, generasi yang luar biasa, generasi yang berimpact. Arti generasi yang hebat, generasi yang tangguh terhadap tantangan, dan dia tetap move on meskipun kamu mengalami kegagalan dalam hal apapun. Kamu tetap berjalan dan move on dan tidak pernah
tapi selalu optimis. Semua punya cita-cita? Semua punya cita-cita? Punya impian? Siapa yang semua punya cita-cita? Angkat tangan. Semua punya cita-cita ya. Kalau nggak punya cita-cita berarti dia nggak normal. Ngapain hidup kalau nggak punya cita-cita? Lebih baik udah aja mati. Betul nggak? Masih muda harus berimpian setinggi-tingginya. Engkau harus capai dengan kerja keras, berusaha. Tentunya kita libatkan Tuhan dalam usaha kita. Jadi jangan takut. Oke, lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Jelas? Atau malu? Malu bertanya sesat? Banyak bertanya? Malu. Nggak malu. Oke, ya. Tadi kita pengenalan karakter. Tadi ada berapa karakter? Tadi tipe karakter ada berapa? Apa aja? Sanguin, terus melankolis, terus kolerik. Nah, kalian nanti masuk yang mana, ya kan? Kalian pilih masuk yang mana, ya. Setelah kalian belajar, kalian masuk yang mana? Bukan berarti sanguin lebih bagus dari kolerik lebih bagus dari, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Makanya perlunya ada tubuh Kristus. Youth di dalam Tesalonika itu saling melengkapi. Gak ada yang lebih hebat. Semuanya sama, saling melengkapi menjadiku pribadi yang kuat. Contohnya 5 jari, ya kan? Coba kamu punya 5 jari semua. Terus kemudian kamu misalkan mau ngangkat ember, ya, misalkan pakai jari begini, kuat nggak? Nah, ini nggak bisa, ini kuat nggak? Coba kamu latihan ngangkat buku pakai jari, bisa nggak? Nah, bisa nggak? Nah, jatuh kan? Bisa nggak? Coba 2 jari, bisa nggak? Nah, bisa. Tapi nggak kuat kan? Coba sambil lari loh, bisa nggak? Sambil lari tuh. Kira-kira bisa nggak? 3 jari? 4 jari? Kalau 5 jari? Yes, kuat. Ya. Karena apa? Saling melengkapi, fungsinya beda-beda. Jempol fungsinya untuk mantap, keren. Ya. Jari untuk menunjuk. Bukan untuk ini. Jari untuk apa? Pasti dia keras ya. Jadi ini jari tengah ya. Coba kamu nggak ada jari tengah. Susah nggak? Jari ini manis. Untuk apa nih jari manis? Cincin ya. Ini untuk apa? Gak mungkin dong ngorong pakai ini ya. Terlalu besar. Gak mungkin dong rekod ini. Terlalu besar. Pasti pakai ini kan, masing-masing punya fungsinya, ya kan? Karena nggak ada cotton bud jadi pakai ini kan, nggak ada akar rotan pun jadi, nggak ada cotton bud kelingking pun jadi, akhirnya infeksi, ya kan? Oke, ya Roma 8 ayat 28 juga baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 29 sama-sama 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Dari semula kamu diciptakan menurut apa? Menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Kamu itu imago Dei, gambar Allah. Jadi gambar Allah. Katakan diri kamu gambar Allah. Jadi jangan macam-macam, jangan kamu pernah menghina gambar Allah. Misalkan, kamu itu ya sudah jelek, pendek, hitam, keriting, hidup lagi. Kamu kan suka menghina begitu kan? Kamu sudah, kamu itu dulu langsing, sekarang langsung gitu kan? Kamu sudah pendek, gendut, jelek lagi gitu kan? Itu gambar Allah loh. Kalau kamu menghina begitu berarti kamu menghina Allah. Kamu diciptakan segambar dengan Allah. Semuanya cantik dan ganteng-ganteng. Coba lihat, cewek-cewek lihat, cantik nggak? Cantik lah. Coba, kamu ganteng atau cantik?
Ganteng, coba lihat. Semua ganteng. Coba, nona lihat cowok-cowok di sana ganteng-ganteng nggak? Oh, ganteng-ganteng. Coba, nyong lihatlah nyonya ini, cantik-cantik nggak? Hah? Hah? Nilainya berapa nilainya? 10? Wih 10 loh. 10. Jangan nggak tahu 10, bener nggak? Ya, karena apa? Kamu diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Arti segambar itu bukan berarti sama wajahnya kayak Tuhan Yesus. Semua hidungnya mancung, rambutnya panjang gitu ya, keriting, terus putih, bule, kayak orang Yahudi. Bukan. Segambar artinya Tuhan itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Kamu punya pikiran nggak? Perasaan punya? Kehendak punya? Nah, itu yang paling penting, segambar. Tuhan punya pikiran, perasaan, dan kehendak, dan kita juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada jiwa, ada roh. Nah, itu segambar dengan Allah. Makanya waktu Tuhan ciptakan manusia itu hari keberapa? Hari keberapa? Hari ketiga. Hari ketujuh. Hari keberapa coba? Hah? Hari keberapa Tuhan ciptakan kamu? Hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan ciptakan kamu. Tuhan ciptakan lebih dahulu apa? Binatang, tempat tinggal, langit, bumi, lautan, daratan, ikan, terus burung-burung di udara, terus ular, ya kan, binatang-binatang merayap. Ya. Kenapa? Karena Tuhan kita God provider, menyediakan. Sebelum kamu ada, Tuhan siapin semuanya. Kayak papa mama kamu waktu lahir jangan dicek. Kamu namanya siapa? Hah? Virgin? Oke. Virgin. Oh, virgin. Berarti memang gadis kamu virgin kan? Nah, nanti kalau udah omong-omong namamu tuh virgin kan? Nah, virgin. Pada waktu mama kamu mengandung kamu, pasti nyiapin sesuatu ya. Udah di USG kan? Wah, perempuan. Pasti siapin kamarnya apa? Hitam. Pink, pasti pink, ya kan? Semuanya serba pink, ya, pinky, gitu kan? Semuanya serba pink, karena Blackpink, ya kan? Semuanya serba pink, kamarnya. Nah, siapa namanya kamu? Hah? Gabriel. Gadmil, ya, Gadmil. Waktu mama kamu lagi mengandung kamu, kan? Gadmil, laki-laki ini cowok ini ya. Siapin kamarnya apa biasanya? Black. Pasti biasanya blue ya, blue. Nggak mungkin black kan? Hijau? Oh hijau. Hijau kan apa? Ya, siap kan? Bapak kita juga provider. Dia menyiapkan segala sesuatu sebelum kamu lahir. Popoknya, ya kan, guritanya, celana dalamnya, ya kan, semua disiapkan sama papa mama kamu. Sampai susunya kalau ibumu sudah nggak produksi lagi asinya. Karena bapak ibumu itu sangat bertanggung jawab atas hidup. Tuhan kenapa ciptakan kamu hari ke-6? Karena Tuhan ingin kamu lahir, kamu ada di dunia ini, kamu sudah menikmati semuanya. Ada cahaya di tengah kegelapan, ada bintang-bintang yang menerangi waktu malam, ada bulan menerangi waktu malam, dan ada matahari menerangi waktu siang. Terus ada makanan yang bisa dimakan oleh manusia, karena kita diberikan otoritas oleh Tuhan tertinggi, menguasai bumi ini, taklukkan bumi ini. Kamu itu istimewa, segambar dengan Allah, diberikan otoritas tertinggi oleh Tuhan. Makanya gak heran orang Manado, semua binatang merayap aku makan, kecuali kereta api itu pun karena keras. Kenapa Adam dan Hawa waktu itu jatuh ke dalam dosa? Pada waktu digoda oleh ular. Kenapa? Karena Adam dan Hawa bukan orang Manado. Coba kalau orang Manado waktu itu Adam dan Hawa, pasti wah berkat ini bukan musuh, langsung dipotong ya, patunglah itu, betul nggak? Langsung dimasak. Makanya dia takut sama orang Manado. Setan aja takut sama orang Manado, betul nggak? Takut, karena kalau setan muncul langsung dipotong. Makanya jangan macam-macam sama orang Manado, ya kan? Kamu aja kalau bentuknya daging saya makan, setan aja saya makan, apalagi kamu. Kenapa begitu jatuh dalam dosa? Karena ada beberapa orang Yahudi waktu itu ya, orang mana Ibrani kali ya.
Kalau orang Manado udah habis deh, pasti dimakan orang Manado. Tinggal tenang. Selamat jalan berkasih, gitu kan? Ya kan? Tinggal tenang aja. Oh, semua suka bulan Patola? Nah, suka? Enggak ya? Kalau perempuan pasti nggak suka ya? Ada yang suka? Dasar rakus kalau suka. Ya kan? Kalau orang Jawa nabrak ular, aduh kaget aku. Tapi kalau orang Manado datang, haleluya, gitu kan? Langsung diangkat. Dapat berkat, ya kan? Orang Jawa nabrak anjing ketakutan, orang Manado dapat anjing RW ini. Itulah bedanya orang Manado sama orang Jawa. Orang Jawa nabrak anjing, takut anjing, takut dari apa? Orang Manado dapat haleluya. Terima kasih. Ada orang nanya, langsung bawa uang. Oh ini berkat gitu kan? Oh rezeki nomplok gitu kan? Iya kan? Nah, makanya jangan macam-macam sama orang Manado, ya. Setan aja dimakan, apalagi kamu. Ya, so bilang kamu anak Tuhan hebat luar biasa. Kamu segambar dengan Allah. Amin. Coba lihat kiri kan, kamu segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Kenapa Tuhan ciptakan kita nggak segambar sama monyet gitu loh? Kenapa ya? Kok segambar dengan dia? Kenapa nggak segambar dengan monyet gitu kan? Karena kamu istimewa. Saya mau tanya nih, kenapa Tuhan menjelma jadi manusia? Kenapa? Ada yang bisa nggak? Kenapa Tuhan menjelma jadi manusia? Tuhan bisa nggak jelma jadi monyet? Bisa nggak? Bisa nggak? Tuhan bisa nggak jelma jadi batu? Bisa nggak? Hah? Bisa. Karena Tuhan kita berkuasa, apapun dia bisa lakukan. Menjelma jadi kamu aja bisa, apalagi batu. Kenapa Tuhan menjelma jadi manusia? Nggak jadi binatang? Kenapa? Karena yang mau diselamatkan siapa? RW atau kamu? Hah? Manusia. Kamu yang mau diselamatkan, makanya dia jelma jadi manusia. Kalau RW yang mau diselamatkan, pasti dia jelma jadi RW. Karena manusia yang mau diselamatkan. Sampai Tuhan rela dari surga datang ke dunia ini menjelma seperti kamu. Karena Tuhan ingin nyelamatin kamu. Karena kamu sudah jatuh dalam dosa. Karena Adam dan Hawa bukan orang Manado, makanya jatuh dalam dosa ketika digoda oleh ular, ya kan? Dan Tuhan ingin pulihkan hidup kamu. Gambar Allah yang sudah dirusak oleh iblis, Tuhan ingin pulihkan. Tuhan ingin pulihkan. Tuhan ingin pulihkan dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Penebusannya sangat sempurna. Haleluya. Oke. Dari semula Allah menciptakan orang percaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Klik. Bagaimana kita membangun karakter yang seperti Kristus? Ya, karakter seperti Kristus. Bagaimana kita membangun karakter seperti Kristus? Tadi kita sudah belajar 4 karakter kita yang ada di muka bumi ini menurut psikolog. Dan kita sekarang belajar bagaimana kita membangun sebuah karakter seperti karakter Tuhan Yesus Kristus. Karena goal dari hidup kamu menjadi orang Kristen bukan menjadi siapa-siapa, tapi menjadi seperti Kristus. Kenapa menjadi seperti Kristus? Karena karakter itu akan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Alkitab berkata 1 Korintus 13 ayat 8. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, tapi kasih tidak akan berakhir. Kasih itu bicara apa? Karakter Kristus. Karakter Kristus. Makanya karakter Kristus itu harus ada dalam diri. Memang kalau kita udah punya karakter Kristus, kamu bisa praktek dalam hidupmu. Kalau kamu ditampar pipi kiri berikan apa? Bisa nggak kamu kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Nah, nggak bisa. Kalau kamu ditampar pipi kiri, balas berapa? Jambak ya. Nah, itu ukuran dunia. Dunia, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu sanggup nggak ketika temenmu tampar pipimu pipi kanan, kamu berikan pipi kiri? Hah? Sanggup nggak? Enggak kan? Nanti dong.
kecuali dicium ya, cium dibikin sama cewekmu lagi dong ya kan. Tapi kalau ditampar pasti kita balas ya kan. Lo tampar gua pakai peluru gua tonjok ya kan. Itu dunia, itu Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi karakter Titus tidak seperti itu. Karakter Kristus ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kalau kita punya musuh harus apa? Bisa nggak kamu punya musuh di sekolah? Tuhan berkati dia. Bisa nggak kamu doain musuh kamu, orang yang pernah menyakiti hati kamu? Bisa nggak? Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Serius? Yes, bisa? Atau ragu-ragu? Lihat orang yang pernah undang kamu lewat, Tuhan berkati dia, karena dia baik banget. Kira-kira bisa nggak? Susah, sulit. Makanya kita harus belajar seperti Kristus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Terus, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terus, pulihkanku. Tuhan Yesus yang kamu sembah, dia tidak pernah mengingat kesalahan. Mungkin kamu pernah menjadi orang yang jahat, kamu pernah menjadi orang yang nakal, tapi Yesus tidak pernah ingat kesalahanmu ketika kamu datang kepada Yesus. Kenapa? God is love. Allah mengasihi. Tuhan mengenal kita dengan baik. Bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar? 2 Petrus 3:18. Agar iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. God is love. Allah adalah kasih. Maka itu kalau kita anak Tuhan sudah berkarakter seperti Kristus, kita bisa mengampuni orang yang sudah melukai hati kamu, orang yang sudah pernah menyakiti hati kamu. Pasti kamu bisa mendoakan seperti yang Yesus lakukan pada waktu di atas kayu salib. Dia berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal orang-orang yang menyakiti dan melukai hati Tuhan Yesus Kristus, bahkan menganiaya Tuhan Yesus, dan dia berkata dari kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalian bisa melakukan seperti itu? Kalian bisa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalian semua bersama tulis? Yes? Oke. Sekarang buka lembaran kosong. Nggak ada pensil ya? Pensil nggak ada ya? Nggak punya pensil ya? Ada pensil nggak? Mau ballpoint ya? Nggak usah pensil ya? Oke. Kamu tulis namamu, kuliah, sekolah, umurnya juga boleh, ya umur juga ya, umur aja ya, umur nggak tahu ya. Nama kalau yang udah bekerja umurnya berapa gitu ya, nama, sekolah, atau kuliah, atau bekerja, terus yang bekerja terus kerjanya di mana, terus usianya berapa ya, jenis kelamin jangan lupa. Satu lembar yang kosong ya, biar bolak-balik ya. Satu lembar yang kosong. Oke, sudah selesai tulis identitasnya? Sudah? Yang sudah lulus kuliah ya, yang udah bekerja atau baru selesai kuliah boleh. Jadi nggak usah, maksudnya yang belum bekerja ya tulis saja belum bekerja sampai sudah selesai kuliah. Oke, sudah semua? Sudah?
Ya, saya berikan waktu 5 menit. 5 menit untuk gambar pohon. Pohon. Pokoknya terserah kamu gambar pohon apa aja pohon pokoknya. Gambar pohon. Harusnya pakai pensil sih, tapi nggak ada pensil. Nah, ya gambar pohon aja, satu pohon aja, nggak usah banyak pohon, satu pohon terserah gambar. Terserah imajinasi kamu untuk gambar pohon seperti apa terserah kamu.